Selamat bertemu kembali lagi anak-anak. Kali ini kita akan memasuki chapter 3 pelajaran bahasa dan sastra Inggris atau bahasa Inggris peminatan yang Bapak ajarkan. Oke, pada chapter 3 kali ini kita akan membahas tentang future tense. Nah, future tense. Ini pelajaran ini, materi ini sebenarnya kalian sudah ketahui ketika kalian berada di bangku SMP. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar anak-anak bisa melakukan interaksi sosial atau komunikasi sosial serta menyusun teks lisan ataupun tulisan yang bisa melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi yang terkait dengan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan, yang sedang, dan yang telah dilakukan atau telah terjadi di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, pada future tense atau tenses yang akan datang itu dibagi menjadi 4. Jadi future tense itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yang disebut dengan simple future tense. Nah, simple future tense ini adalah waktu yang akan datang. Itu pertama. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Menggunakan simple future tense. Jadi adalah untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, kemudian berikutnya adalah simple adalah future tense yang kedua, yaitu future continuous tense, yaitu waktu berlangsung tapi akan datang. Jadi gunanya di sini adalah untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang akan sedang terjadi pada waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah future perfect tense, waktu yang sempurna tetapi akan datang. Jadi akan selesai pada waktu yang akan datang. Jadi gunanya di sini untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sudah dimulai pada waktu yang lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Jadi sudah dimulai pada waktu yang lampau yang sudah lalu dan segera diselesaikan pada waktu yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah bagian yang keempat dari future tense adalah future perfect continuous tense. Jadi future perfect continuous tense di sini digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa atau kejadian yang sudah dilakukan pada waktu lampau, tapi masih ada kemungkinan untuk dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Jadi itulah 4 jenis future tense yang nanti kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada form type, tipe bentuk. Jadi ada beberapa tipe bentuk seperti dibahas barusan itu ada 4. Pertama yaitu simple future tense. Nah, bagaimana bentuknya? Tipe bentuknya itu seperti apa? Jadi yang pertama itu adalah subjek, kemudian ditambahkan dengan shall atau will, kemudian ditambahkan dengan verb bentuk pertama, baru dilanjutkan dengan keterangan, ya. Atau bisa juga subjek kemudian ditambahkan dengan shall atau will, kemudian be, kemudian ditambahkan biasanya dengan noun atau adjective, kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Kemudian penggunaannya pada future continuous tense, formnya seperti apa? Yaitu bentuknya adalah yang pertama subjek, kemudian ditambahkan dengan shall atau will, kemudian baru ditambahkan dengan be, kemudian baru ditambahkan dengan verb 1 ing atau verb ing, kata yang sedang, verb ing, ya. Subjek, shall atau will, be, kemudian baru verb 1 ing. Kemudian pada future perfect tense, nah polanya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Yaitu bentuknya yang pertama adalah subjek, kemudian ditambahkan dengan shall atau will, kemudian ditambahkan dengan have,
ya, ditambahkan dengan have, kemudian baru ditambahkan dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, kemudian selanjutnya baru ditambahkan dengan keterangan. Bentuk yang kedua dari future perfect tense itu adalah pertama adalah subject, yang kedua adalah subject, kemudian ditambahkan dengan shall atau will, kemudian ditambahkan dengan have. Nah, di sini bedanya ditambahkan dengan been. Kalau tadi langsung dengan kata kerja bentuk ketiga, di sini ditambahkan dengan been, baru ditambahkan dengan kata kerja bentuk ing, ya, atau kata kerja ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga, ya. Kemudian pada future perfect continuous tense, ya, yang bentuknya adalah subject, kemudian ditambahkan dengan shall atau will, kemudian have, kemudian been, kemudian verb ing, ya. Jadi itu bedanya. Kalau yang continuous pasti cirinya adalah ing. Kemudian perfect tense cirinya adalah have verb 3 atau have been verb 3. Oke. Kemudian kita berbicara tentang pattern type, ya, pattern type. Pattern type. Yang pertama pada simple future tense. Yang pertama bentuk positifnya. Oke, pola dalam bentuk positif yaitu subject, kemudian tambahkan shall atau will, kemudian tambah verb 1. Kemudian bentuk negatifnya hanya ditambahkan not, subject, shall atau will, kemudian not, kemudian kata kerja bentuk pertama. Oke. Kemudian yang ketiga bentuk tanyanya, interrogatif, ya. Yang pertama diawali dengan shall atau will, kemudian baru ditambahkan dengan subject, baru ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian pada future continuous tense, jadi polanya seperti apa? Jadi dibagi juga menjadi 3, ada positif, ada negatif, dan juga ada interrogatif. Bentuk positifnya seperti apa? Subject, shall, will, be, kata kerja bentuk ing. Ingat, verb ing, continuous, ya. Itu cirinya. Kemudian yang negatifnya subject, shall atau will, kemudian not, kemudian be, baru ditambahkan dengan kata kerja bentuk ing. Kemudian yang interrogatif shall tambah will atau will tambah subjeknya. Nah, di sini subjeknya muncul sesudah shall atau will, baru be, baru kata kerja bentuk ing. Kemudian yang berikutnya adalah tentang future perfect tense. Yang bentuk positifnya adalah subject ditambahkan dengan shall atau will, kemudian have verb 3, kata kerja bentuk 3. Kemudian negatifnya subject, shall atau will, kemudian ditambahkan dengan not, kemudian have, baru ditambahkan dengan kata kerja bentuk 3. Kemudian bentuk interrogatifnya shall, will, subject, have, kemudian baru kata kerja bentuk ketiga. Future perfect continuous tense. Ya, agak panjang soalnya. Jadi karena penggabungan daripada 3 tenses. Yang bentuk pola yang pertama adalah subject, shall, will, have, tambah been, tambah verb ing. Kemudian pola negatifnya yaitu subject, shall, will, tambah not, tambah have, been, verb ing. Kemudian bentuk interrogatifnya, untuk tanyanya, shall, will, subject, have, been, verb ing, ya. Oke, type form, bentuk-bentuknya seperti apa? Oke, bentuk daripada simple future. Subject, shall, will, verb bentuk pertama. Contohnya, oke, di sini kita bisa lihat contoh. Subject, shall atau will, verb bentuk pertama, baru ditambahkan dengan we. Nah, we di sini adalah subject, will go adalah kata kerja bentuk pertama, to school soon. Nah, itu adalah kata keterangannya. Jadi artinya kami akan pergi ke sekolah. Future continuous tense.
Subject shall will be verb ing. I will be watching a movie tonight. I will be watching a movie tonight. Saya akan sedang menonton film nanti malam. Ya. Kemudian berikutnya adalah future perfect tense. Subject shall atau will, have, kata kerja bentuk ketiga. I will have been in this hospital until tomorrow morning. I will have been in this hospital until tomorrow morning. Saya akan telah berada di rumah sakit ini sampai besok pagi. Artinya ya sudah berada di rumah sakit dan akan sudah berada juga sampai besok pagi. Kemudian future perfect continuous tense. Subject shall, will, have, been, verb ing. My grandmother will have been visiting us tomorrow morning. My grandmother will have been visiting us tomorrow morning. Nenek saya akan telah sedang mengunjungi kami besok pagi. Oke, akan telah sedang mengunjungi kami besok pagi. Oke, selanjutnya kita bagaimana penggunaan daripada future tense tersebut. Oke. Pertama, kapan sih digunakan? Oke. Pertama, untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Satu, ya. Menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Contohnya, I shall visit my friend tomorrow. I shall visit my friend tomorrow. Aku akan mengunjungi kawanku besok. Akan, ya kan? She will come there tomorrow morning. She will come there tomorrow morning. Dia akan datang ke sana besok pagi. Kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan syarat. Ya, menunjukkan syarat. He will help me if I teach him English. He will help me if I teach him English. Dia akan membantuku kalau, nah itu syaratnya, kalau aku mengajari dia bahasa Inggris. Kemudian untuk memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, jadi meminta seseorang agar melakukan sesuatu. Ini coba lihat. Will you please open the door? Will you please open the door? Tolong bukakan pintu itu. Jadi kita meminta seseorang, memohon pada seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu membuka pintu. Kemudian fungsinya yaitu untuk menyatakan suatu kejadian yang akan segera terjadi. Jadi menyatakan suatu kejadian yang segera akan terjadi. Ini segera nih, sudah pasti akan terjadi. Terutama kalau yang digunakan adalah to be, going to, verb 1. To be yang ditambahkan going to, verb 1. The train is going to arrive at the station. The train is going to arrive at the station. The train is going to arrive at the station. Kereta api akan segera tiba di stasiun ini. Jadi akan, jadi sudah pasti. Ya. Ada beberapa catatan dalam future tense kita pelajari ini. Pertama, shall dan will digunakan for British English. Jadi standard English itu adalah British English. Yang pertama, will digunakan untuk subjek she, he, it. Yang kedua, shall digunakan untuk subjek I, you, we, they. Jadi subjeknya I, you, we, they. Kemudian yang ketiga, I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. Saya akan pergi ke sekolah besok. Maaf, itu contoh ya. Kemudian will juga digunakan sebagai kata yang sudah pasti terjadi ya. Ingat, kalau menggunakan will berarti pasti terjadi. I shall go to school tomorrow. Jadi sudah pasti besok pasti akan pergi ke sekolah. Jadi saya akan pergi ke sekolah besok. Shall
digunakan sebagai kata yang belum pasti, tapi diusahakan pasti, ya. Kalau shall-nya, oke, catatan terakhir adalah bahwa di American English itu bukan standard English buat pembelajaran kita bahasa Inggris di Indonesia. Jadi di American English semua subjeknya, baik itu I, you, we, they, he, she, it, bisa menggunakan will, ya. Jadi menggunakan will. Oke, Bapak kira materi kita cukup singkat, cukup sederhana kita kali ini. Jadi kalian pelajari ini sebagai bahan untuk pengerjaan tugas-tugas berikutnya, ya. Jadi selain daripada mendengarkan materi dari Bapak ini, menonton materi dari Bapak ini, kalian juga bisa melihat di buku LKS karena materinya sama, yaitu tentang future tense, atau di buku paket, atau di sumber-sumber lain yang ada di internet, ya. Kalian bisa googling, karena memang salah satu pembelajaran kita kali ini adalah googling anak-anak lebih banyak, ya, future tense. Oke, saya harap kalian tetap belajar dengan semangat, tidak boleh malas, jaga kesehatan, ya. Oke, terima kasih.